Siwi, ini Pak Tri tadi dengar dari teman-teman, katanya Siska menangis ya? Iya, saya lihat tadi dia tuh nangis di kelas sih Pak. Tapi saya nggak tahu karena apa. Tiba-tiba dia tuh balik ke kelas dan nangis aja. Tiba-tiba menangis begitu? Iya. Kamu nggak mendengarkan apa kira-kira yang membuat dia menangis? Saya nggak merasa sih Pak. Dia juga nggak bilang sama saya dia nangis karena apa. Peristiwa apa sih yang sebelumnya terjadi sehingga Siska tiba-tiba balik ke kelas dan menangis seperti itu? Awalnya ini tuh saya waktu istirahat jam pertama itu saya ngobrol biasa, main biasa sama dia, tapi karena terlalu asik saya tuh tidak sengaja mengatakan seperti ini sama dia. Ayahnya Siska kalau malam itu nggak kelihatan ya karena kulitnya yang terlalu gelap kayak masa depan dia, saya bilang gitu Pak. Tapi saya juga nggak sengaja kalau bilang gitu sama dia. Kemudian akhirnya dia balik ke kelas. Iya, terus katanya menangis, sama teman-teman nangis. Saya dibilangin sih Pak sama teman-teman tadi. Tapi menurut Siwi bagaimana sih? Apakah memang perkataan Siwi itu membuat dia menangis atau mungkin dia menangis karena hal lain sebenarnya? Enggak sih Pak, itu mah Siskanya aja yang baperan. Perkataan saya emang nggak nyakitin dia sih Pak, orang cuma bercanda doang. Siwi merasa bahwa perkataannya Siwi tidak menyakiti perasaannya Siska. Tapi Siska ada kemungkinan tersinggung karena ucapan Siwi enggak? Tapi saya rasa begitu sih Pak. Jadi saya sekarang merasa bersalah karena sudah mengatakan seperti itu. Ada perasaan bersalah dari Siwi? Iya. Apa yang kamu bayangkan tentang diri Siwi kepada Siska? Saya merasa kalau sudah menyakiti hati dia, padahal saya tidak berniat untuk menyakitinya Pak. Dan membuat sekarang hubungan kamu dengan Siska? Hubungan saya dengan Siska jadi renggang, kan saya jadi menjauh sama dia juga menjauh dari saya gitu. Oke, Siwi, jadi begini nak, manusia itu kan nggak ada yang sempurna ya. Setiap manusia itu punya kesalahan, punya kekhilafan yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Dan saya mengundang Siwi ke ruangan ini tujuannya adalah kita mencari solusi dari permasalahan yang Siwi hadapi dengan Siska. Bukan saya mencari-cari kesalahan dan menyalahkan kamu, ya. Sehingga kesalahan itu bisa nanti kita cari pelajarannya dan bagaimana cara memperbaiki hubungan kamu dengan Siska, ya. Nah, Siwi, berkaitan dengan perkataan kamu tadi, kalau kamu pikirkan kembali perkataanmu itu kira-kira dirasakan bagaimana oleh Siska? Mungkin ya Siska tersinggung sih Pak karena perkataan saya tadi. Terus Siwi ada usaha nggak untuk memperbaiki hubungan dengan Siska tadi? Enggak. Saya nggak menemui Siska sih Pak. Siwi tidak menemui Siska? Enggak, karena Siskanya juga membelakangi saya. Dia juga nggak mau ketemu lagi sama saya, kayak marah gitu sama saya. Jadi saya juga nggak mau lah Pak, saya nyamperin dia duluan. Siwi nyaman dengan kondisi itu? Sebenarnya enggak sih Pak, karena saya juga berteman dengan Siska kan sudah lama. Jadi membuat hubungan saya sama dia renggang. Oke. Menurut Siwi, kriteria teman yang ideal itu bagaimana sih? Persahabatan yang ideal itu yang seperti apa sih? Persahabatan yang ideal itu ya yang selalu ada di kala suka maupun duka, selalu menemani, selalu ada gitu sih Pak. Dan ketika ada konflik atau masalah, sebagai seorang yang ideal berarti harus bagaimana? Harus menyelesaikan bersama-sama. Oke, harus menyelesaikan bersama. Dan berarti karena Siwi dengan Siska ini sekarang sedang bermasalah gitu ya, tapi tidak ada keinginan Siwi sebelumnya untuk menemui Siska, membicarakan baik-baik. Apakah Siwi sudah menjadi seorang teman yang ideal? Belum, karena saya belum nggak menemui Siska tadi. Pengen nggak jadi? Iya, pengen ya. Karena bagaimanapun juga namanya persahabatan itu pasti lebih indah daripada permusuhan. Iya. Bener nggak? Bener. Terus kalau sudah tahu yang masalahnya seperti ini, tadi Siwi juga sudah mulai menyadari bahwa perkataan itu bisa menyakitkan meskipun kita nggak bermaksud gitu ya. Iya. Apa rencana Siwi setelah ini? Setelah dari ruangan ini saya akan keluar untuk menemui Siska dan saya akan segera minta maaf sama dia. Saya juga akan berjanji sama dia untuk tidak melakukan
mengulangi perkataan seperti itu lagi. Apa manfaatnya kalau kamu meminta dan memberikan maaf gitu ya? Ya mungkin hubungan saya sama dia sudah membaik. Kita jadi berteman seperti biasa lagi sih Pak. Karena saya juga nggak suka kalau kita akan marah-marahan terus tiap hari. Oke. Itu berkaitan dengan permintaan maaf ya. Itu memang kita harus berbesar hati untuk mau meminta maaf ya, harus mau meminta maaf. Terus setelah itu, setelah kalian berbaikan, hal apa lagi yang mungkin harus diubah dari Siwi atau harus harus dilakukan oleh Siwi? Ya mungkin saya kalau bercanda ya harus mengontrol perkataan saya agar tidak menyakiti hati orang lain. Karena kita itu kan memang hati kita kan tercipta berbeda ya. Jadi terkadang kita merasa bahwa ini biasa saja, tapi orang lain merasanya menjadi sangat menyakitkan. Nah, tugas kita adalah kita harus bisa memahami perasaan orang lain. Dengan begitu, nanti persahabatan kamu dan Siska akan tetap terjalin selamanya. Pengen kan seperti itu kan? Iya, pengen. Ya, karena bagaimanapun juga persahabatan itu sangat mahal. Dan tidak semua orang bisa menjadi sahabat kita. Itu ya? Iya Pak. Oke, Siwi, sejauh ini saya melihat perkembangan kamu yang sangat bagus. Dan saya yakin kamu adalah orang yang pandai bersosialisasi. Dan kamu mampu untuk menyelesaikan masalah ini dengan Siska. Sehingga ya, kapan kira-kira kamu akan menemui Siska? Setelah ini sih Pak, saya akan langsung minta maaf sama dia. Oke, bagus, lebih cepat lebih baik ya. Iya. Dan saya berharap semoga besok ada kabar baik yang kamu ceritakan kepada saya. Oke? Mungkin itu dulu Siwi ya, obrolan kita. Semoga dari obrolan tadi kita bisa mendapatkan solusi, dan solusi yang sudah kamu buat tadi bisa diterapkan dan memperbaiki hubungan kamu sama Siska. Oke, silakan kembali ke kelas. Sama-sama.